Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1205. Artinya, diriwayatkan dari Abu Burdah. Dia berkata, Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dua orang lelaki dari kaum Asy'ariyin menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu di sebelah kananku dan yang lain di sebelah kiriku. Keduanya meminta jabatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, lalu beliau bertanya, apa yang akan kau ucapkan, hai Musa, atau hai Abdullah bin Qais? Kata Abu Musa, lalu aku katakan, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, dua orang ini tadi tidak memberitahu saya tentang apa yang terlintas dalam diri mereka. Dan saya tidak menyangka kalau keduanya akan meminta jabatan. Kata Abu Musa, sepertinya aku melihat siwak Rasulullah SAW di bawah bibir beliau, dan siwak tersebut telah menyusut. Lalu beliau bersabda, kami tidak akan atau tidak memberi jabatan kepada orang yang memintanya. Pergilah kau, hai Abu Musa, atau hai Abdullah bin Qais. Maka Nabi SAW mengutus Abu Musa ke Yaman. Lalu berikutnya beliau mengutus pula Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal tiba di Yaman, Abu Musa mengatakan, beristirahatlah. Lalu dia memberikan bantal kepadanya. Ketika itu ada seorang lelaki diikat di sisinya. Lalu dia bertanya, ada apa ini? Abu Musa menjawab, orang ini semula Yahudi lalu masuk Islam. Kemudian kembali lagi ke agama yang jelek, menjadi Yahudi lagi. Kata Mu'az, aku tidak akan duduk sampai orang ini dibunuh. Begitulah ketetapan Allah dan Rasulnya. Dia ucapkan kata-kata itu 3 kali. Sehingga Abu Musa memerintahkan agar orang tersebut dibunuh. Maka orang tersebut dibunuh. Lalu keduanya berbincang-bincang tentang sholat tahajud. Maka salah satunya yaitu Mu'az berkata, kalau aku ya tidur, ya tahajud. Dan dengan tidurku itu, aku berharap bisa bertahajud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6923. Hadis Muslim nomor 1206. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya pemimpin adalah ibarat sebuah perisai yang digunakan untuk bertempur dan menjadi pelindung. Jika dia melaksanakan tugas dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dia mendapat pahala. Tetapi jika dia melaksanakan tugas tanpa ketakwaan dan keadilan, maka dia berdosa dalam kepemimpinannya. Hadis Muslim nomor 1207. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua sisinya dalam keadaan baik, yaitu orang-orang berlaku dalam hukum, dalam keluarga, dan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Hadis Muslim nomor 1208. Artinya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shumasah. Dia berkata, saya pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan sesuatu. Lalu dia bertanya,
"Kamu orang mana?" Saya menjawab, "Orang Mesir." Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad bin Abu Bakar yang diperangi oleh kaummu?" Abdurrahman menjawab, "Kami sama sekali tidak membencinya. Jika di antara kami ada orang yang ontanya mati, maka Muhammad bin Abu Bakar memberinya unta. Jika ada orang yang budaknya mati, maka Muhammad bin Abu Bakar akan memberinya budak. Dan jika ada orang yang memerlukan nafkah, maka Muhammad bin Abu Bakar akan memberinya nafkah." Lalu Aisyah mengatakan, "Berkenaan dengan apa yang telah diperbuat Muhammad bin Abu Bakar, saudaraku, aku ingin memberitahukan kepadamu apa yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW ketika beliau berdoa di rumahku ini. Ya Allah, barang siapa memegang jabatan dalam urusan umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa memegang jabatan dalam urusan umatku, lalu dia memberikan pertolongan kepada mereka, maka tolonglah dia." Hadis Muslim nomor 1209. Artinya, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin semuanya." Hadis Muslim nomor 1210. Artinya, diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Saya telah menyatakan baiat atau kesetiaan kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 57. Hadis Muslim nomor 1211. Artinya, diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Makil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu ketika dia sakit menjelang matinya. Maka Makil berkata, "Saya akan memberitahukan kepadamu apa yang telah saya dengar dari Rasulullah SAW. Kalau saya tahu bahwa saya masih akan hidup, tentu saya tidak akan memberitahukan hadis ini kepadamu. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seseorang yang diserahi urusan rakyat oleh Allah, lalu dia mati ketika dia menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7150. Hadis Muslim nomor 1212. Artinya, diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya Aids bin Amru radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, mengunjungi Ubaidillah bin Ziyad. Lalu dia berkata, "Wahai anakku, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda," yang artinya, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Karena itu berhati-hatilah agar kamu tidak termasuk golongan tersebut. Ubaidillah berkata kepada Aids, "Silakan duduk."
Anda benar-benar seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang istimewa. Kata Aid, apakah ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang istimewa? Orang istimewa itu setelah mereka dan di luar mereka. Hadis Muslim nomor 1213. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Nabi SAW berdiri di tengah kami, lalu beliau menuturkan masalah korupsi atau kecurangan. Beliau menuturkan bahwa korupsi atau kecurangan adalah masalah besar dan besar pula akibatnya. Sabda beliau selanjutnya yang artinya, kelak di hari kiamat jangan sampai ada salah seorang dari kamu yang aku dapati memikul di atas kuduknya onta yang melenguh-lenguh. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku jawab, "Aku tidak kuasa menolongmu sama sekali. Bukankah dulu waktu dunia telah aku sampaikan kepadamu, kelak pada hari kiamat jangan sampai ada salah seorang dari kamu yang aku dapati memikul di atas kuduknya kuda yang meringkik-ringkik." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku menjawab, "Aku sama sekali tidak bisa menolongmu. Bukankah dulu waktu di dunia sudah aku sampaikan kepadamu, kelak pada hari kiamat jangan sampai ada salah seorang dari kamu yang aku dapati memikul orang di atas kuduknya yang berteriak-teriak." Lalu dia, maksudnya pemikul, mengatakan, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku menjawab, "Aku sedikit pun tidak kuasa menolongmu. Bukankah dulu waktu di dunia telah aku sampaikan kepadamu, kelak pada hari kiamat jangan sampai ada salah seorang dari kamu ada yang aku dapati memikul di atas kuduknya kain yang berkibar-kibar." Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Lalu aku menjawab, "Aku tidak kuasa menolongmu sama sekali. Bukankah dulu waktu di dunia telah aku sampaikan kepadamu, kelak pada hari kiamat jangan sampai ada salah seorang di antara kamu yang memikul harta di atas kuduknya." Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Maka aku jawab, "Aku sama sekali tidak kuasa menolongmu. Bukankah dulu waktu di dunia telah aku sampaikan kepadamu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3073. Hadis Muslim 1214. Artinya, diriwayatkan dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda," artinya, barang siapa yang aku tugaskan dalam suatu tugas, lalu dia menggelapkan atau menyembunyikan sebuah jarum atau barang yang lebih kecil, maka itu adalah korupsi atau kecurangan yang akan dia pikul pada hari kiamat. Kata Adi, maka ada seorang lelaki hitam dari kaum Ansor mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan sepertinya saya memperhatikannya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, terimalah kembali tugas yang telah Anda berikan kepada saya." Nabi SAW bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Saya mendengar Anda mengatakan begini dan begini." Kata Nabi SAW, "Sekarang aku katakan, barang siapa di antara kamu aku beri tugas yang berkaitan dengan harta, maka serahkanlah harta tersebut kepadaku seluruhnya, sedikit maupun banyak. Apa yang diberikan kepadanya, maka hendaklah dia terima. Dan apa yang dilarang untuknya, maka janganlah dia ambil."
Hadis Muslim nomor 1215. Artinya, diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW menugasi seorang lelaki dari Bani Asad untuk menarik zakat ke Bani Sulaim. Laki-laki tersebut bernama Ibnu Lutbiyah. Ketika dia pulang, dia melaporkan jumlah harta yang dia pungut. Kata dia, "Ya Rasulullah, harta yang ini saya serahkan kepada Anda. Sedangkan yang lain ini adalah hadiah yang saya peroleh." Maka Nabi SAW mengatakan, "Jika kamu benar, apakah kalau kamu hanya duduk di rumah ayah dan ibumu, kamu akan memperoleh hadiah?" Setelah itu, beliau Nabi SAW berpidato di hadapan kami dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku menugaskan salah seorang dari kamu untuk menarik zakat yang urusannya diserahkan kepadaku oleh Allah." Lalu dia datang dan mengatakan, "Harta yang ini adalah yang aku serahkan kepada Anda, Rasulullah SAW. Dan harta yang lain ini adalah yang diberikan kepadaku," atau dengan kata lain merupakan hadiah. Jika dia benar, apakah kalau dia hanya duduk di rumah ayah dan ibunya, dia akan memperoleh hadiah tersebut? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan memikul apa yang dia ambil tersebut. Jangan sampai ada salah seorang dari kamu yang aku ketahui bertemu Allah Azza wa Jalla dengan memikul unta yang melenguh-lenguh, atau sapi yang menguak, atau kambing yang mengambik. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya sambil mengatakan, "Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan?" Kata Abu Humaid, "Mataku melihat sendiri dan telingaku mendengar langsung." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7979. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.